Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah ini. Semoga perjumpaan kita ini diberkahi dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan saudaraku semua yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kursi merupakan ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat 255. Lantas kenapa ayat ini dinamakan dengan ayat kursi? Karena di dalam ayat yang ke-255 surat Al-Baqarah ini ada kalimat kursiyuhu. Yang dimaksud dengan Al-Kursi adalah kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Hal ini karena di dalam ayat kursi terkandung penjelasan mengenai perkara-perkara yang agung dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abul Munzir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung?" Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, semoga engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abul Munzir. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk rutin membaca dan mengamalkannya setiap hari. Ayat kursi ini boleh dibaca dan diamalkan kapan saja. Namun berdasarkan dari hadis Nabi, ada 3 waktu yang lebih utama dan dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Berikut ini 3 waktu yang utama untuk kita membaca ayat kursi. Yang pertama adalah setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat Nasa'i. Maka berdasarkan dari hadis ini, orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, walaupun hanya 1 kali, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di waktu pagi dan petang. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca pada waktu pagi dan petang. Salah satunya adalah dengan membaca ayat kursi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita sempatkan diri untuk membaca ayat kursi pada pagi dan petang. Insya Allah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membacanya. Sebab dengan kita membacanya di waktu pagi dan petang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita dari segala keburukan. Yang ketiga, sebelum tidur. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Membaca ayat kursi sebelum tidur merupakan amalan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dibaca sebelum tidur, maka akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta." "Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 waktu yang paling afdol, 3 waktu yang utama untuk kita membaca dan mengamalkan ayat kursi. Maka saya mengajak sahabat semua untuk mari kita amalkan ayat kursi bersama. Sebelum saya akhiri, mari kita baca ayat kursi ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Para sahabat yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.